Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Video tutorial ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kimia Analitik dengan judul Identifikasi Kation Golongan 3. Berikut ini merupakan nama-nama dari kelompok 5. Selanjutnya, sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu golongan 3 kation dan bagaimana cara mengidentifikasinya, lebih baik kita mengetahui apa itu kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif, terjadi bila unsur melepas elektron sehingga mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Selanjutnya yaitu pengelompokan kation. Kation itu dibagi menjadi 5 golongan, yaitu golongan pertama Pb2+, Hg+, dan Ag+. Golongan kedua itu Cu, Cd, Bi, Hg, As, Sn, Sb. Golongan ketiga itu Al3+, Cr3+, CO2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2+. Golongan keempat itu Ba2+, Ca2+, Sr2+, dan golongan kelima atau golongan sisa itu Mg2+, Na+, K+, dan Nh4+. Dari kelima golongan ini kita akan membahas definisi dari golongan 3 dan juga bagaimana cara mengidentifikasi kation golongan 3. Selanjutnya yaitu analisis kation. Ada tahapan dalam analisis kation itu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama itu pemisahan kation-kation ke dalam golongannya. Jadi semua kation tersebut dipisahkan menurut golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan yang kedua itu pemisahan kation-kation dari tiap golongannya. Maksudnya di sini pemisahan kation lebih ke arah sub golongan. Jadi misalkan di golongan 3 itu dibagi lagi menjadi sub golongan aluminium dan sub golongan nikel. Yang ketiga yaitu identifikasi atau uji spesifik kation. Jadi uji atau identifikasi dilakukan untuk kation tertentu. Misalnya hanya untuk identifikasi kation Mg ataupun kation Ca2+. Selanjutnya yaitu analisis kation golongan 3. Jadi kation golongan 3 itu dapat diendapkan dengan H2S atau NH42 kali S dengan sebelumnya dilakukan penambahan reagen NH4OH dan NH4Cl, di mana konsentrasi ion H+ dalam H2S itu sekitar 10⁻⁹ molar atau dengan sekitar pH 9. Di mana setelah direaksikan dengan H2S, golongan 3 akan terbentuk endapan garam sulfida. Penambahan NH4OH atau NH4Cl ini bertujuan untuk mencegah mengendapnya Mg menjadi MgOH 2 kali atau MgCl2. Penambahan NH4OH akan membuat Fe3+, Al3+, Cr3+ menjadi sebagai berikut ini. Fe3+ dengan NH4OH akan bereaksi menjadi FeOH 3 kali yang ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Selanjutnya untuk Al3+ dengan NH4OH itu akan terbentuk endapan AlOH 3 kali dengan warna putih. Untuk Cr3+ ditambah NH4OH itu akan terbentuk CrOH 3 kali
yang mengendap ditandai dengan endapan berwarna putih. Tetapi penambahan NH4 ini untuk kation Zn, Ni, dan Co akan membentuk ion kompleks yang mudah larut kembali, maka dilakukan penambahan ion sulfit dan reaksinya akan menjadi sebagai berikut ini. Untuk ZnNH3 4 kali 2+ dengan ion sulfit akan terbentuk endapan ZnS yang berwarna putih. Ion kompleks Ni NH3 6 kali 2+ ditambah S ion sulfit akan terbentuk endapan NiS yang berwarna hitam. Selanjutnya untuk ion kompleks CONH3 6 kali 2+ dengan ion sulfit akan terbentuk COS dengan endapan yang berwarna hitam. Sedangkan pada kation Mn2+ dan Fe2+, ketika ditambahkan ion sulfit akan terbentuk endapan Fe2+ ditambah S2- atau ion sulfit akan terbentuk endapan hitam FeS. Sedangkan Mn2+ dengan ion sulfit akan terbentuk endapan coklat MnS. Uji spesifik kation golongan 3. Jadi kation golongan 3 itu dibagi menjadi 2 subgolongan. Yang pertama itu golongan aluminium, ada Al 3+, Cr3+, Zn2+. Sedangkan golongan nikel itu terdiri dari Fe2+, Mn2+, Co2+, dan Ni2+. Pemisahan dua subgolongan ini dapat dilakukan dengan penambahan reagen natrium hidroksida, karena pada kation subgolongan aluminium seperti Al3+, Cr3+, dan Zn2+ itu bersifat amfoter, sehingga akan larut membentuk ion kompleks AlOH 4-, CrOH 4-, dan ZnOH 4-. Sedangkan untuk kation subgolongan nikel itu akan tetap mengendap. Selanjutnya yaitu identifikasi subgolongan nikel. Yang pertama itu ada identifikasi besi. Identifikasi besi ini dapat dilakukan dengan menggunakan reagen. Yang pertama, kalium heksasionat ferat 2 atau K4FeCN 6 kali. Uji positif ini ditandai dengan terbentuknya endapan biru Prussian. Untuk reagen kedua itu dapat menggunakan kalium tiosianat atau KSCN. Uji positif ini dapat ditandai terbentuknya warna merah. Reaksi yang terjadi itu adalah sebagai berikut, di mana 4Fe3+ ditambah 3FeCN 6 kali 4- akan terbentuk menjadi Fe4 Fe dalam kurung Cn 6 kali 3 kali atau senyawa kompleks dengan endapan biru Prussian, dan Fe3+ ditambah SCN- atau ion tiosianat akan terbentuk FeSCN 6 kali 3- yang ditandai dengan terbentuknya warna merah. Atau dapat dengan menggunakan larutan natrium hidroksida, di mana terbentuknya endapan putih bila tidak terdapat udara sama sekali. Bila terkena udara akan teroksidasi menjadi besi 3 hidroksida yang berupa endapan coklat kemerahan. Berikut ini reaksi yang terjadi, di mana yang terbentuk adalah FeOH 3 kali yang berwarna yang terbentuknya endapan coklat kemerahan.
atau dapat menggunakan dengan larutan amonia, akan terjadi pengendapan besi 2 hidroksida. Berikut ini reaksi yang terjadi, di mana Fe2+ ditambah 2OH- akan terbentuk menjadi FeOH 2 kali. Terbentuknya endapan FeOH 2 kali. Selanjutnya bisa juga dengan menggunakan hidrogen sulfida. Tidak terjadi pengendapan apabila dalam suasana asam. Selanjutnya yaitu identifikasi kation mangan. Mangan dapat diidentifikasi dengan mengoksidasi Mn2+ menjadi MnO4- yang berwarna ungu dengan natrium bismutat atau NaBiO3 dalam asam nitrat. Berikut ini reaksi yang terjadi, di mana Mn2+ itu akan menjadi MnO4- yang berwarna ungu. Selanjutnya, identifikasi kobalt. Ada 2 cara, yaitu cara pertama, larutan COCl2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan amonium tiosianat, akan terbentuk warna biru dari larutan, dan ketika diencerkan akan terbentuk warna merah jambu. Dengan begini, uji atau positif adanya mengandung kation CO2+. Cara kedua itu dengan menggunakan larutan KSCN membentuk kobalt tiosianat yang berwarna biru laut jika positif adanya kation CO2+. Yang keempat itu identifikasi nikel. Jadi penambahan NH3 sampai larutan menjadi basa akan membentuk endapan hidroksida besi dan mangan. Barulah kemudian filtrat itu diidentifikasi dengan dimetilglikosim. Endapan merah dari Ni, dimetilglikosim menunjukkan adanya kation Ni2+. Ini merupakan reaksi keseluruhan saat CH3C2NO H2 kali dengan kation Ni atau senyawa ion kompleks Ni NiNH3 6 kali 2+ akan terbentuk menjadi 2NH4 ditambah NiC8H14 N4O4 ditambah 4NH3. Endapan merah itu berasal dari NiC8H14 N4O4. Selanjutnya yaitu identifikasi untuk subgolongan aluminium. Pada filtrat hasil pemisahan dengan subgolongan besi itu penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi sebagai berikut ini. Untuk AlOH4- ditambah 4H+ itu akan terbentuk Al3+ dengan 4H2O. Untuk ZnOH4- ditambah 4H+ itu akan terbentuk Zn2+ dengan 4H2O, dan 2CrO42- ditambah 2H+ akan terbentuk Cr2O72- ditambah H2O. Jika terdapat kromat, warna larutan akan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya dikromat. Seperti reaksi tersebut. Selanjutnya, identifikasi spesifik untuk kation aluminium, di mana penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya kation Al. Jadi Al3+ dengan NH4OH akan terbentuk AlOH3 kali dengan endapan berwarna putih. Identifikasi kromat itu dapat dilakukan dengan
Jadi identifikasi kromat itu dapat dilakukan dengan BaCl2 yang memberikan endapan kuning barium kromat, atau dengan reaksi berikut ini CrO4 2- ditambah Ba2+ akan terbentuk BaCrO4 yang berwarna endapan dengan terbentuknya endapan kuning. Yang ketiga atau yang terakhir itu identifikasi seng. Identifikasi Zn dapat dilakukan dengan kertas diphenyl tiokarbazon atau kertas titizon yang memberikan warna merah, keunguan menunjukkan positif adanya kation Zn. Demikianlah presentasi video tutorial dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.